ananda sekalian, adapun materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah namanya. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya manusia memerlukan bekal yang untuk mengarungi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Iman merupakan bekal utama bagi seseorang untuk menentukan arah hidupnya. Hidup tanpa dilandasi iman ibarat orang tersesat. Betapa pentingnya masalah keimanan ini, sehingga sebagai muslim kita semua harus betul-betul memahami hakikat iman, cara beriman, dan kepada siapa kita harus beriman. Ananda sekalian, di sini saya akan bertanya, adakah yang tahu apa yang dimaksud dengan iman? Apabila tidak ada yang tahu, di sini saya akan menjelaskan apa pengertian dari iman. Iman secara harfiah berarti percaya. Sedangkan menurut istilah, iman berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Allah berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 136, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala 'alar rasul الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kitabnya yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran surah An-Nisa ayat 136. Keimanan seseorang bisa berubah-ubah. Pertama, bisa dia bertambah dan bisa juga berkurang. Salah satu cara untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memahami nama-namanya yang baik dan indah. Kita sering mendengar nama-nama indah itu dengan sebutan Asmaul Husna. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan makna dari Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya dengan nama-namanya yang baik, seperti firman-Nya dalam Quran surah Al-A'raf ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi asma'ul husna fad'uuhu biha wadharul ladzina yalhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Adapun artinya yaitu, dan Allah memiliki Asmaul Husna, maka
bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya, mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran Surah Al-A'raf ayat 180. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala itu ada 99. Di sini saya ingin bertanya kepada Ananda sekalian, adakah dari Ananda sekalian yang hafal keseluruhan dari Asmaul Husna? Ya, Ananda? Bagus. Kita sebagai umat muslim harus mengetahui, apalagi kita seorang pelajar, harus tahu nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik dan indah namanya. Barang siapa yang menghafal, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ke dalam surganya. Pada materi kali ini kita akan mempelajari hanya 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami', Al-Basir. Adapun yang pertama yaitu Al-Alim. Makna dari Al-Alim yaitu Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui yang nampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh setiap makhluk pasti Allah akan mengetahuinya. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tanpa batas. Di sini saya akan bertanya kepada Ananda sekalian, adakah yang tahu perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah yakni Al-Alim? Baik, Ananda? Betul, jawaban Anda betul sekali. Kita harus terus-menerus mencari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Di sini saya akan menambahkan sedikit apa saja perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah yakni Al-Alim. Kita harus mengetahui salah satunya yaitu memperhatikan bahwa kita tidak boleh merasa paling pandai. Orang berilmu itu tetap harus rendah hati, seperti pohon padi, semakin berisi semakin merunduk. Contohnya seperti Ananda sekalian. Apabila Ananda sekalian memiliki ilmu yang lebih daripada orang lain, kita tidak boleh menyombongkannya, melainkan untuk berendah hati. Sebab dalam menuntut ilmu itu adab diutamakan daripada ilmu. Karena apabila seseorang berilmu tetapi tidak memiliki adab, hal itu sia-sia. Oleh karena itu, kita yang berilmu maka harus tetap rendah hati. Adapun selanjutnya yaitu makna Al-Khabir. Di sini saya akan bertanya kepada Anda sekalian, adakah yang mengerti dari makna Al-Khabir? Apabila tidak ada, maka di sini saya akan menjelaskan makna Al-Khabir tersebut. Al-Khabir artinya maha waspada atau mengetahui perkara yang tersembunyi.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semua diketahui oleh Allah dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin. Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah Maha Waspada. Adapun yang harus Ananda ketahui, perilaku yang dapat diwujudkan bagi orang-orang yang percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Waspada. Yang pertama yaitu hendaklah kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau apa yang akan kita lakukan. Adapun yang kedua, kita harus waspada dan cermat dalam melaksanakan kegiatan, baik di sekolah, di rumah, maupun di tempat lainnya. Adapun selanjutnya itu orang yang waspada akan mendapatkan hasil maksimal dan tidak akan menyesal di hari kemudian. Selanjutnya yaitu tentang membahas as-sami. Di sini saya akan bertanya kepada Ananda sekalian, adakah dari Ananda yang mengerti arti dari as-sami? Ya, Ananda? Betul sekali. Di sini saya akan menjelaskan. As-sami artinya maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 256. Yang bunyinya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu sami'un alim. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 256. Selanjutnya itu perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah Maha Pendengar. Yang pertama yaitu kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna, karena kita meyakini bahwa Allah selalu mendengar segala yang kita ucapkan. Yang kedua yaitu bahkan yang masih terbesit di dalam hati pun didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi orang yang peka terhadap informasi. Di samping itu, Ananda sekalian harus terus berlatih untuk dapat memilah informasi yang baik maupun yang buruk. Adapun yang terakhir akan kita bahas pada pelajaran hari ini yaitu Al-Basir. Al-Basir artinya maha melihat. Allah maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh wallahu basirum bima ta'malun. Yang artinya, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Hujurat ayat 18. Adapun perilaku yang mencerminkan
keyakinan bahwa Allah Maha melihat ataupun Al-Basir, yakni hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Namun jangan lupa, kita juga harus selalu introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup menjadi lebih terarah. Adapun hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dijamin akan dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua yaitu hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Orang yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dijamin untuk keselamatannya agar hatinya menjadi tenang. Dan yang ketiga itu sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Orang yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala akan selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pertemuan pada hari ini. Diharapkan kepada Anda sekalian selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan mengimplementasikan segala sesuatu ibadah agar hati kita menjadi tenang. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.